dan positivisme. Nah, hukum alam ini bersandar kepada moralitas. Disitulah letak aspek normatif yang sebenarnya, ya, karena dia menyandarkan segala sesuatunya itu ditempatkan kepada prinsip-prinsip yang umum. Nah, hukum alam ini adalah ya berbasis kepada moralitas tadi ya. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai pisau analisis. Nah, hukum memang demikian seyogianya gitu. Nah, kita tahu, kita sudah bahas hukum alam itu dikembangkan oleh siapa? Oleh siapa waktu itu hukum alam terutama pada abad pertengahan tokohnya? Mungkin bisa dijawab oleh siapa nih? Bentar ya, bentar. Saya mau nanya sama yang nggak on cam dulu nih. Ya, sama Pak Ilham, Pak Ilham. Tokohnya siapa itu? Apa? Hukum alam. Ada nggak Pak Ilham? Nggak ada ya? Nggak ada nih. Berarti nggak ikut kuliah nih berarti. Coba saya mau nanya sama Pak Raden karena Pak Karna ada Pak Karna. Ya udah, siapa yang bisa menjawab tokohnya yang pernah kita bahas teori hukum alam? Izin Pak Dokter. Ya, Tokoh teori hukum alam itu bernama Hugo Grotius. Hugo Grotius itu merupakan tokoh yang dikenal sebagai pemikir dari kalangan yang rasional. Itu aja Pak Dokter. Mohon ya, maaf. ya. Tapi ada lagi sebelumnya Hugo Grotius, dia lebih ke rasional, tapi yang lebih populer ada lagi satu lagi ya, yang di abad pertengahan, Jin, Prof. yang seorang Santo. Jin, Prof. Jeremy ya, Jeremy kan. Siapa? Plato, Jeremy. Prof. Oh bukan ya. Thomas Aquinas ya. Thomas Aquinas. Ya, Abad pertengahan ya. sekali-sekali makanya bukunya itu dibaca. Si buku. Ada buku itu sekali-sekali dibaca ya. Jangan dibeli aja. Ya Pak Dokter. Dibaca-baca agar bisa dipahami. Nah, kemudian paham yang kedua adalah utilitarianisme. Ini tokohnya adalah Jeremy Bentham ya. Dia menyebut pada dasarnya setiap hukum itu harus dikembalikan lagi, tujuannya adalah untuk membuat happy, membuat bahagia. Jadi ajarannya itu pada akhirnya disebut sebagai utilitarianisme karena didasarkan pada konsep utilitas, ada kebermanfaatan, ada kegunaannya. Hukum itu harus memiliki manfaat, daya guna, utility. Ya, ya tokohnya Jeremy Bentham itu. Kemudian mazhab fungsional atau sosiologis. Nah, ini aliran-aliran para sosiolog ya hukum yang memiliki pandangan-pandangan bermazhab sosial. Yang ketiga berikutnya adalah positivisme. Nah, positivisme ini adalah lebih mengakomodir pandangan-pandangan yang bersifat dogmatik hukum ya. Nah, jadi seyogianya
tadi di slide yang ke-6 ini, slide ini, kita menganalisis keberlakuan hukum mencari jawaban apakah hukum yang berlaku sudah merefleksikan suatu teori. Nah, idealnya ini adalah kita menyandarkan kepada teori hukum alam yang sifatnya normatif. Ya, bisa saja kalau kalian mau menempatkan analisisnya pakai utilitarianisme, aspek manfaatan, atau fungsional. Kalau positivisme sudah otomatis karena ajaran dogmatik hukumnya. Nah, jadi jangan lagi penelitian hukumnya itu hanya seperti penelitian S1 gitu. Nah, jadi kita lebih naik kelas lagi, naik jenjang. Jadi ada lagi pengembangan teori di sana. Pengembangan teori dari hukum alam kah, dari utilitarianisme kah, banyak ya teorinya itu. Bahkan positivisme sendiri bisa saja kita lebih dalami lagi. Selanjutnya, penelitian pada lapisan teori hukum ini harus juga mengandung konsep-konsep hukum. Maksudnya dalam konsep-konsep hukum itu banyak ya. Seperti contohnya konsep hukum itu, misalnya ya, konsep tentang badan hukum. Itu adalah salah satu konsep dalam ilmu hukum. Nah, kita tahu bahwa badan hukum itu menurut hukum itu dipersamakan konsepnya dengan manusia. Nah, konsep badan hukum itu sama dengan manusia. Kenapa? Ya karena dia dianggap ya posisinya itu sama, bisa mewakili subjek hukum. Ya bisa dipandang sebagai subjek hukum. Jiwanya apa? Jiwa daripada badan hukum itu. Dia memiliki jiwa. Apa jiwa daripada badan hukum? Siapa yang tahu? Badan hukum itu memiliki jiwa. Jiwanya apa? Salah satu, kenapa badan hukum dipersamakan dengan manusia? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kalau S1 Ya? satu S gitu ya. Sarjana hukum. Kalau S2 Siapa itu? Magister. Siapa itu yang kamera apa? Suaranya bocor atau mau menjawab? Ada yang mau menjawab kenapa badan hukum kemudian disamakan dengan manusia dalam kaitannya dengan subjek hukum? Ya, silakan. Mangga. Tua kelas nih. Izin, Pak Menjawab. Dokter. Ya, silakan. Izin, Pak Dokter, mempunyai hak dan kewajiban. Kenapa? Ya, salah satunya karena ya badan hukum itu memiliki jiwa. Jiwanya apa? Nah, jiwanya itu ada di dalam ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di situ kita bisa mengetahui untuk apa diadakan badan hukum itu. Mau bergerak di bidang apa badan hukum itu. Kalau kemudian badan hukum tersebut bergerak di luar daripada fungsinya, di luar daripada apa yang menjadi core bisnisnya, itu artinya telah terjadi penyalahgunaan daripada badan hukum itu sendiri. Itu salah satu konsep tentang badan hukum. Yang kedua, ada lagi ya banyak konsep hukum. Misalnya di dalam pasal 24 ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tentang kekuasaan kehakiman. Nah, itu juga mengandung konsep-konsep hukum. Konsep hukum itu, kekuasaan kehakiman itu apa? Ya. Itu juga merupakan bagian dari konsep hukum. Nah, kemudian konsep negara hukum itu juga
bagian daripada konsep hukum. Ya. Kemudian masih banyak lagi ya konsep pertanggungjawaban pidana dan lain sebagainya. Nah, jadi penelitian pada lapisan teori hukum itu harus bisa menjawab atau bisa mengandung konsep hukum. Contohnya tentang kekuasaan kehakiman tadi ya. Kita bisa menganalisis atau menelaah kedudukan-kedudukan para pelaku kekuasaan kehakiman atau badan-badan peradilan ya. Badan peradilan atau dengan kata lain pelaku kekuasaan kehakiman. Tentu kita menganalisisnya atau menelaahnya dari konsep-konsep kekuasaan kehakiman itu sendiri, apakah bersesuaian atau tidak, apakah ada kekoherensian atau tidak di sana. Ya, kemudian penelitian hukum yang bercampur dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersebelahan dengan ilmu hukum. Nah, kita sudah membahas ilmu-ilmu empirik, ilmu-ilmu sosial ya. Tetapi saya tekankan agar supaya penggunaan daripada ilmu sosial tersebut tidak sampai hanya berhenti untuk mendeskripsikan keadaan, ya, tetapi dia lebih kepada melayani keperluan penelitian hukum. Ya, saya tekankan melayani atau membantu untuk menemukan kebenaran deskripsinya. Pada akhirnya kebenaran deskripsi tersebut atau keadaan yang sudah kita gambarkan tersebut kita carikan atau kita kaitkan dengan aturan hukum dan pada akhirnya pada teori hukum dan asas-asas hukum. Ya, jadi banyak sekali ilmu-ilmu sosial atau ilmu kedokteran bahkan ya, melayani ya sifatnya membantu ilmu hukum baik dalam praktik hukum maupun di dalam penelitian hukum yang sifatnya akademik. Nah, kalau yang dalam praktik hukum, misalnya ini, pada saat ini sudah ramai ya atau sudah populer digunakan alat untuk mendeteksi kebohongan. Apa itu namanya alatnya itu? Alat tersebut namanya apa? Saya lupa ya. Ya pokoknya itulah. Kemudian juga dalam rangka untuk menemukan kebenaran deskriptif lainnya, ya ilmu-ilmu sosial itu yang digunakan untuk mencari kebenaran korespondensi. Nah, contohnya mungkin gampangnya ya tentang ilmu perilaku. Ya, perilaku itu dipelajari oleh ilmu sosial. Ya, perilaku hakim, perilaku jaksa, perilaku polisi. Nah, manusia mempelajari ilmu perilaku tersebut di ranah ilmu sosial. Nah, contohnya misalnya dalam konteks pengembangan sumber daya manusia ya. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, dalam konteks kepentingan sebuah mutasi promosi jabatan di sebuah institusi. Nah, lebih dahulu penelitian diletakkan kepada atau untuk mencari kebenaran deskripsi. Nah, untuk mendeskripsikan perilaku, misalnya perilaku aparat penegak hukum di suatu tempat tertentu. Nah, ketika sudah tergambar bagaimana perilaku sebenarnya, baru kemudian kita memberikan suatu gagasan dalam suatu penelitian yang hendak kita lakukan. Atau juga perilaku masyarakat. Misalnya kenapa misalnya di Kota Serang ya, di Kota Serang atau di Banten itu katakanlah tinggi ya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga ya. Di sana mungkin digambarkan dulu
bagaimana sebenarnya kondisi sosial di sananya ya. Kondisi sosial yang ditemukan di daerah Banten atau di Serang, mengapa tinggi? Nah, itu biasanya karena faktor-faktor situasi. Nah, setelah ditemukan kebenaran deskripsi tersebut, barulah kemudian kita menuangkan apa gagasan yang hendak kita usulkan di dalam sebuah penelitian kita. Misalnya ini perlu diatur secara ketat ketentuan masalah undang-undang kekerasan dalam rumah tangganya di sana, misalnya. Itu sebagai ilustrasi saja. Lalu kemudian, nah ini yang sudah tadi saya bahas ya, contoh-contoh konsep hukumnya. Kemudian juga yang terakhir, penelitian hukum pada lapisan filsafat hukum. Nah, lapisan pada filsafat hukum ini berkaitan dengan ilmu hukum yang paling tinggi ya, tatarannya, di mana lapisan filsafat hukum ini senantiasa berkaitan dengan masalah asas-asas hukum. Dan seperti tadi saya bilang, ini merupakan induk dari seluruh disiplin yuridik. Nah, artinya kita lebih merefleksi lagi persoalan-persoalan filsafat ini. Persoalan filsafat kaitannya dengan asas. Nah, asas ini kita tahu adalah suatu kaidah atau prinsip yang sifatnya sangat umum dan hampir seluruh masyarakat di dunia ini memiliki asas yang sama karena sifat universalismenya, sifat universalnya. Nah, kita sering mendengar asas unus testis, nulus testis. Kemudian masalah siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan ya, dalam rezim hukum perdata. Nah, kemudian pada perkembangannya ternyata ada ya ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan yang mulai sedikit-sedikit mengikis asas tersebut. Contohnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundering. Nah, money laundering itu di dalam pasal 77 misalnya ada ketentuan mengenai terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya itu bukan berasal dari tindak pidana. Ini juga disebut sebagai pembuktian terbalik ya disebutnya, atau pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa. Nah, ini pada dasarnya melanggar asas siapa yang mendalilkan, siapa yang membuktikan kan. Nah, ini melanggar. Nah, tapi kemudian mengapa kemudian undang-undang memperbolehkan asas tersebut, pelanggaran asas tersebut ya. Nah, ini perlu dikaji. Misalnya salah satunya kita tahu pada akhirnya karena pembalikan beban pembuktian dilakukan kepada tersangka atau terdakwa daripada tindak pidana money laundering karena tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang serius yang bersifat transnasional yang melintasi batas-batas wilayah. Nah, tapi apakah itu juga kemudian bisa dijadikan justifikasi untuk melanggar asas-asas hukum tersebut? Nah, ini yang memang sampai saat ini juga masih menjadi problematika, menjadi perbincangan. Nah, ini salah satu isu hukum berkaitan dengan asas-asas hukum. Karena memang asas tersebut, suatu asas tidak mudah bergeser layaknya sebuah peraturan atau aturan hukum. Bagaimanapun asas ini adalah sesuatu yang umum sifatnya, dan kalaupun ada terjadi pergeseran, dia agak lama ya, sedikit demi sedikit. Contohnya sekarang asas unus testis, nulus testis atau satu saksi bukan saksi, ya mulai bisa digeser dengan dukungan daripada penemuan alat bukti lainnya di dalam ranah hukum pidana melalui scientific criminal investigation.
penyelidikan yang berbasis kepada scientific atau secara ilmiah. Ini mulai bergeser sedikit-sedikit. Karena asas unus testis ini sendiri ketika dihadapkan kepada suatu perkara, misalnya perkara kekerasan seksual, ya perkara kekerasan seksual itu rata-rata yang terjadi hanya bisa menghadirkan satu saksi saja. Saksinya misalnya korban. Gitu. Nah ini akan sangat kesulitan dalam hal untuk mencari alat bukti lainnya selain daripada saksi korban itu sendiri. Ya. Ini yang sedikit-sedikit sudah mulai terkikis lah gitu. Nah kemudian penelitian hukum pada lapisan filsafat hukum. Penelitian pada lapisan filsafat hukum dilakukan manakala permasalahan hukum yang dihadapi berada di titik persimpangan jalan. Ya. Kemudian filsafat hukum mengarahkan untuk refleksi diri manusia sebagai makhluk berakal dan berbudaya. Kemudian prinsip-prinsip yang umum memiliki jalinan yang erat dengan persoalan filsafat hukum, di mana prinsip-prinsip umum dimaksud meliputi nilai-nilai, etika, kebajikan, dan keadilan. Tadi pisau analisisnya adalah kepada sifat normatif hukum yang berbasis kepada hukum alam. Nah, sekian kiranya yang dapat saya sampaikan kaitan dengan materi penelitian hukum pada sore hari ini. Ya, silakan bila memang ada 1-2 pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, saya membuka kesempatan bagi teman-teman sekalian. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Udah pada ngerti semua berarti ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut itu Pak Kus dulu tuh Pak Kus. Lanjut Bang, lanjut. Ini sih saya di luar materi. Nanti saya menanyalah ke Profesor aja, Bang Samsul aja dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih rekan-rekan semuanya. Dok, izin saya tadi nyimak terkait masalah 374 ya. 374 terkait masalah gugatan yang apa itu namanya, penipuan atau iming-iming atau barang tadi, tapi itu juga kan berlaku mungkin di suatu daerah ya, di mana itu, di Medan ya Dok ya? Iya. Di Medan, tapi itu gugatannya dikabulkan. Itu masuknya 374 itu penguasaan barang atau menggelapkan barang itu. Kalau di KUHP itu masuknya ke 374 itu di penggelapan dalam jabatan ya Dok ya, kalau nggak salah. Sorry. Itu pokoknya 372 ya, sorry. Oh iya ya udah. 372 penipuan ya, sorry. Oke, 372. Dok izin 372 di KUHP itu masuk gugatan, kalau gugatan maksudnya ke PMH gitu Dok, atau bagaimana Dok? Iya, dianalogikannya ya. Waktu itu gugatannya PMH, cuman dianalogikan atau disetarakannya dengan penipuan dengan menggunakan instrumen analogi hukum pidana. Betul. Jadi barang itu bisa dikatakan gitu, kalau untuk di suatu daerah itu termasuk kepunyaan perempuan gitu, izin Dok? Iya, betul. Kalau di Medan itu barang itu ya itu. Ya, dikabulkan tapi sudah dianulir oleh Mahkamah Agung itu Dok, izin? Iya, sudah. Oh gitu ya. Itu karena keberpihakan pada keadilan mungkin ya. Bismar Siregar kan dia dikenal sebagai hakim yang lurus, hakim yang berpihak kepada keadilan, jadi tidak bisa mendiamkan lah terjadinya kasus ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan tadi.
Jadi ketika ada kejadian semacam itu yang dirugikan perempuan tidak bisa merem gitu ya dok ya, karena itu Iya, ketidakadilan gitu. Terus izin dok, andaikan di zaman sekarang ini mungkin kasus-kasus semacam itu sangat banyak ya dok ya, yang iming-iming atau ditipu apalagi sudah melakukan hubungan suami istri gitu, ditinggalkan tanpa alasan, yang tadinya misalnya diiming-iming mau dinikahin atau bagaimana. Kalau seandainya ada di zaman sekarang ini yang menghadap atau memohon bantuan kepada kita sebagai praktisi hukum, petunjuk dok, kira-kira bagaimana itu dok? Diterima asalnya atau upaya hukum kita melalui gugatan seperti itu atau mungkin bisa dimasukkan ke pidana gitu dok? Gimana dok izin? ya itu sekali lagi tergantung daripada bagaimana kepiawaian kita ya dalam eh, memaknai hukum yang hidup di dalam suatu masyarakat. Ya. Nah, tapi memang ini dapat menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum. Ya, karena hal-hal yang memang tidak diatur oleh hukum mau kita terobos kayak gitu ya. Nah, hukum itu kan adalah alat untuk mencari keseimbangan. Jadi tidak seluruhnya hukum itu mengakomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Ya, misalnya di Serang ini masyarakatnya adalah masyarakat yang agamis. Berbeda halnya dengan kondisi di Bali misalnya, atau di wilayah-wilayah Papua atau Manado, ya yang mereka kehidupan sosialnya berbeda gitu ya. Nah, oleh karena itu hukum itu berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan tadi, untuk mendamaikan. Sehingga hal-hal tersebut memang tidak diatur oleh hukum dalam arti hukum yang secara tertulis. Tapi ya kalau kita ingin lebih memaknai hukum secara lebih luas lagi, ya seperti tadi itu ya pendekatan-pendekatannya mungkin adalah pendekatan yang bersifat non hukum tertulis, misalnya melalui sarana hukum adat, ya kalau memang itu hendak dilakukan, ya kalau itu memang hendak ditempuh jalur yang sifatnya mungkin non litigasi, salah satu alternatifnya, ya non litigasi. Nah, contohnya aja misalnya kalau menagih utang gitu, nggak selalu dengan menggunakan upaya litigasi ya. Misalnya bisa dia dilaporkan ke RT-nya sehingga dia malu gitu kan. Orang yang berutang itu malu atau gengsi kan dilaporkan. Nah, itu salah satu cara lah kita bisa melakukan upaya-upaya yang non hukum di sana. Itu untuk kepentingan praktek hukum ya, tapi untuk kepentingan akademis ya apa yang mau kita pikirkan ya silakan saja asalkan sejalan dengan semangat hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Ya, terima kasih atas Izin, Prof. pertanyaannya. Boleh bertanya. Saya Mahmud. Ya, silakan. Mahmud boleh bertanya. tertarik nih sama izin, listener semuanya. Saya mau nanya, Prof. Di KUHP pasal 1365 yang di PMH itu kan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Itu nggak, Prof? Gimana? Kurang jelas? yang disebut perbuatan melawan hukum itu kan diatur di pasal 1365 ya, Prof ya, izin Prof ya. Rujukannya kembali Kurang jelas suaranya ya. Halo Prof, jelas? Halo? Putus-putus. Halo? Putus-putus. Putus ya. Bentar, saya keluarkan wifi-nya dulu, Prof. Ya, silakan yang lain dulu kalau masih ada.
Ya, silakan. Prof, izin. Mengenai perbuatan Ya. melawan hukum kan di 13 Di unmute dulu, di unmute. Coba headsetnya buka, Pak. Halo. Nah, oke, Pak. Ya, silakan. Halo. Lebih baik tanpa headset, Pak Kus. Silakan, Pak Kus. Sudah jelas. Ya, baiklah kalau tidak ada yang bertanya lagi ya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Agus Nandar mau nanya? Izin Prof, lagi suaranya nggak bagus Prof Suaranya. sinyalnya. Iya, lanjut. Izin Prof. Aduh, susah tanya, susah, Prof. Ya, silakan. Terus dulu ya. Siap, Pak Mahmud aja, Prof. Prof. Ya, silakan Bu Yati. Aduh, nggak bisa. Mohon izin Prof, saya mau menanyakan ini sebenarnya yang soal penelitian ke Baduy itu, tapi kan masih berhubungan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak juga. Maksudnya khawatir saya ini salah paham. Ini menganalisis budaya hukum adat di Indonesia kan salah satunya adalah budaya hukum adat di Baduy. Nah, ini tuh perubahan hukum atas kehidupan kekerabatan suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku di Provinsi Banten. Nah, maksudnya Prof, nanti kita sekaligus menganalisis perubahan hukum yang dimaksud ini apakah perubahan hukum positif seperti undang-undang misalkan peraturan presiden, atau memang perubahan hukumnya ini kayak peraturan daerah seperti gubernur misalkan, atau misalkan bupati gitu, perubahan hukum yang mereka buat ada dampaknya atau tidak misalkan ke masyarakat Baduy, atau seperti apa Prof, biar maksudnya sekalian nanti mau mencoba cari referensi hukum undang-undang atau memang misalkan aturan hukum yang dibuat oleh bupati atau misalkan gubernur Prof. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih Prof. Iya, saya silakan aja ya memberikan kebebasan. Itu hanya salah satu contoh saja ya. Itu hanya salah satu ilustrasi. Banyak nanti yang bisa dibahas atau ditemukan di sana yang mungkin memang bersandar kepada kearifan lokal. Kearifan lokal itu dari mana sih asalnya misalnya? Nah, apakah dia sudah mencerminkan sifat normatif hukum ya? Kemudian bagaimana keberadaan hukum mereka di dalam konteks kehidupan berhukum dalam kehidupan yang sistem hukum nasional begitu ya. Nah, kan kita tahu bahwa hukum adat itu juga diakui keberadaannya ya oleh konstitusi kita gitu. Nah, misalnya juga saya berikan contoh, apakah ketika di sana ada kalau memang ada misalnya ketentuan-ketentuan yang bertentangan antara hukum di sana dengan hukum pidana nasional. Ya, kalau di Madura kan ada carok ya. Ya. Nah, carok itu kan budaya di sana dan sana dianggap sebagai hukum yang berlaku gitu. Nah, tapi kan itu carok atau di Makassar itu namanya Sirina PC, ya itu kan dia otomatis terjadi pelanggaran hukum kan, karena dia membunuh kan. Nah, kalau di Baduy gimana misalnya? Apakah ada ketentuan yang semacam itu? Dan tentu saja ini kalau kita kaitkan dengan peraturan perundang-undangan bisa juga gitu ya. Itu Iya, sebagai baik, contoh. Tapi saya memberikan kebebasan apa yang Bapak Ibu temukan di sana atau memang sudah memiliki gambaran terlebih dahulu, tinggal mencari deskripsi tentang keadaannya di sana, ya,
ya silahkan saja, nggak apa-apa. Ya, Baik, ya ini karena sudah ada yang menanyakan, jadi saya berharap ya semuanya dalam keadaan yang sehat dan sanggup ya untuk apa namanya mengikuti ya ke sana. Kalau saya berharap sih memang saya imbau ada inilah apa namanya rekomendasi lah dari dokter ya, supaya nanti teman-teman semua bertanggung jawab atas keselamatan dirinya. Walaupun ini ya kita tahulah kita nggak akan memaksakan juga ke sana kalau memang sudah tidak sanggup ya kan, ya sampai di sana pun sudah cukup sebenarnya, nggak perlu ke dalam lagi gitu ya contohnya. Saya mau mengimbau agar supaya teman-teman yang mau ikut atau itu sudah apa ya memang layak lah gitu. Jangan nanti pada akhirnya yang untuk yang dalam keadaan sehat wajib ya saya harus apa, karena ini bagian dari pengembangan pembelajaran kita gitu. Prof, izin Prof. Prof, Ya, izin. silakan. Prof, 77 KUHP Prof ya. Kenapa? Berarti Pak tadi ngulas tentang pasal 77 KUHP. Pasal Iya, 7 iya. itu berarti kan Kenapa? berarti terkait Bukan pasal 77. Bukan pasal 77 KUHP ya. Iya. 77 tentang Undang-Undang Money Laundering, TPPU. Oh, kalau itu money laundry, bukan yang tentang pra peradilan, Prof, bukan. Oh, bukan. Oh, ya. Ya, ini soal pembuktian terbalik tadi ya saya singgung sebagai contoh. Iya, Prof. Tadi Sodik bacanya yang itu terkait kewenangan hakim dan penyidik kepolisian. Berarti kan berlarinya ke pra peradilan kalau yang pasal Oh iya, 77. pasal 77. Enggak. Saya memberikan contoh soal pembuktian terbalik tadi mengenai asas. Ya, kurang menyimak kayak ini Kang Mahmud Sodik nih. Enggak, saya nyiapnya pas lihatnya pasal 77, saya bukanya itu. Iya, bukan ya. Jadi setiap Prof ngomong saya buka langsung di Google, yang lain saya lihat karena nggak menulis, nggak keburu. Iya, tadi kaitan dengan asas hukum. Siap. Izin waktu minggu yang Prof itu masuk, Sodik nggak bisa ngikutin, mohon maaf Prof ya. Iya, nggak apa-apa. Saja kali Prof ya. Ya, Insyaallah. udah cukup jelas ya. Amin Prof, belajar terus, amin. Ya, harus semangat. Jadi pekan depan ya kita ya, Insya Allah. rencananya ya. Prof, izin Prof, kalau ke Baduy kan, kalau Sodik kan termasuk kan agak deket ke sini, apakah harus kumpul di kampus dulu, Prof? Kan ke Jakarta. Saya nggak tahu tuh teknisnya gimana ya. Iya. Tanya mungkin sama admin ya nih. Iya. Revi atau Nida nih? Iya, bingung ya. Mbak Nida apa siapa? Karena kan Revi atau Nida tuh yang jadi admin. Lagi ke Baduy jauh banget ya. Revi, Monitor, Pak. iya itu gimana teknisnya itu nanti? Kita kemarin kan intinya kita mau ke Baduy luar ya, Pak. Karena ke Baduy dalam kita harus 4 meter. Nah, 4 meter, 4 jam. Terus Iya. keberangkatan kita, Pak, diakomodir menggunakan mobil ini, Pak, Kopassus. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau ini ya, mau pakai kendaraan pribadi silahkan gitu. Oh ya silakan aja itu kan, bebas-bebas aja ya. Nanti untuk iuran Pak, karena kita kan perlu gate juga di sana, itu nanti akan diumumkan sama Bu Nida Seko Keuangan. Oh itu mungkin udah dikoordinasikan kali sama Bu Nida ya. Kayaknya di grup sudah diumumkan ya. Kalau masalah keuangan belum, Prof? Udah Kak Sodik. Udah. Nah, Pak Ketua kurang koordinasi berarti. izin Pak Repi, izin. Nih, kebetulan kan saya dari Menes nih, Pak Repi. Siap. Saya ini mungkin berangkat dari sini aja, insya Allah mudah-mudahan bisa ada waktunya dan sehat.
Itu kita sebenarnya titiknya mau kemana? Apa lewat Ciboleger, apa lewat Cirinten? Siap, Pak Samsul lewat Ciboleger. Oh, lewat Ciboleger. Apa mau ke Cibeo, ke Sikartawana, atau cuman ke Kadu Ketugnya saja? Aduh, Izin. Ketug aja Pak Samsul, karena Oke. dulu saya pernah ke Cibeo itu memakan waktu 4 jam, jadi kayaknya nggak memungkinkan Pak Samsul. Oke, berarti kita di terminal Ciboleger saja di situ ya. Itu titik Oke. kumpulnya Pak Samsul. Kita Baik. nguruk kadu semuanya. Baik, baik, baik kalau begitu. Oke, jadi kita ada kepastian. Oke, siap, siap, siap. Berarti Baik. Ya, berarti kesimpulannya yang dekat atau misalkan mau pakai mobil pribadi segala macam kita boleh gitu kan? Boleh, Tapi boleh. iya deh. Silakan Gitu ya. disesuaikan aja bagaimana terbaik lah Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga mau ikut Paktus aja lah di Menes, jauh sekarang rumah. Iya, lebih baik menyesuaikan saja. Ya, segala sesuatunya mohon dikoordinasikan dengan Bu Nida ya. Siap, Prof. Oh iya, Pak Ibnu, Pak mau nanya, bagi Bapak Ibu mahasiswanya yang mau bawa keluarga boleh nggak, Prof? Ya silakan aja. Cocok, Soalnya kan cocok. kebetulan cocok. di sana juga destinasi durian kan, Prof. Biar Cocok. sekalian Iya, di iya. sana. Silakan, itu kan cuman kan tentu yang Bu Nida lah yang ngatur ya, karena ini kan mungkin kaitan dengan akomodasi ya nggak mungkin di cover lah kalau untuk keluarga ya. Iya silakan saja Bapak Ibu yang mau ini ya monggo saja. Harapannya sih, Prof, pengen ke sana, ke Baduy Dalam, Prof, harapannya. Jauh, nggak bakal Jangan, Pak mungkin, Sodik. nggak bakal Sodik. mungkin jauh, Itu jauh. nanti penelitian Pak Sodik sama Pak Ibnu aja itu. Harus nginep. Saya sering melakukan harus nginep. Nunda berarti Kak Sodik mah. Kalau Pak Pak Ibnu, Samsul kayaknya emang ngasakeun iya naikeun. Ah, kalau Ya, Pak Ibnu, oke nanti silakan dikoordinasikan lagi ya. Kita cukupkan baik. dulu ya untuk penelitian hukum ya. siap, baik, Prof. baik. Oke, kita cukupkan dan kita lanjutkan aja sekalian ya untuk mata kuliah HAM ya. Boleh, Prof. Ya. Kemarin sudah sampai mana kita?